hadir hari ini? Siapa? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Untuk kelas 2 siapa yang nggak masuk? Masuk semua ya. Harus baik hari ini. Nah, kemudian siapa yang tadi berangkat paling awal? Angkat tangan. Ya, si Leo. Silakan Leo, sekarang pimpin doa. Sebelum pimpin doa, semua duduk siap. Ayo Leo, sekarang pimpin doa. Ya, berdoa sudah selesai anak-anak. Ya, kemudian Bapak awali pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kelas 1, kelas 2. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Kita tetap semangat untuk mengawali pagi hari ini. Kita harus tetap semangat. Ya. Untuk kelas 1. Nah, kelas 1 pernah melakukan kegiatan berolahraga? Pernah ya? Apa fungsinya berolahraga? Ya, siapa? Ya, fungsi berolahraga yang pertama supaya badan sehat. Badan sehat, menjadi bugar. Sekolah juga bersemangat. Di sekolah juga bersemangat. Sama-sama bersemangat. Pentingnya berolahraga. Nah, untuk kelas 2 pernah berolahraga seperti bermain sepak bola. Nah, bermain sepak bola itu memiliki sebuah peraturan. Peraturan itu kita harus mengikuti peraturan yang ada di sepak bola. Nah, selain di sepak bola, dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah, di rumah, bersama teman-teman, kita wajib mengikuti aturan yang ada. Ya, tidak boleh kita melanggar peraturan. Kita di sekolah kita berangkat telat, kita pulang sekolah telat, bermain bersama teman yang tidak. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, kelas 1 dan kelas 2 untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar di tema 2 ya, tema 2 subtema 1 pembelajaran 2. Nah, ingat ya kelas 1. Nah, untuk di kelas 1 Bapak masih bisa dulu. Di kelas 1 tema 2 kita membahas tentang kegemaranku ya. Tentang kegemaranku. Untuk kelas 2, nah perhatikan yang 2 lo, jangan ribut sendiri ya. Perhatikan, kelas 2 kita akan membahas tentang bermain di lingkunganku. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan di awal, bermain di lingkungan itu seperti bermain sepak bola, kemudian bermain kasbi, bermain voli bersama teman-teman. Nah, bersama teman-teman juga ada peraturan. Nah, itu ya pembahasan kita. Ulangi di pertemuan ini tema 2, subtema 1 dan pembelajaran 2. Nah, kelas 1 ya. Nah, untuk kelas 1 coba kelas 1 dibuka bukunya ya. Bukunya dibuka. Kelas 1 bukunya dibuka. Coba ayo dibuka bukunya ya.
Ini buku ini dibuka dulu. Nah, kemudian buka di halaman 15. Buka di halaman 15. Nah, sudah dibuka di halaman 15. Nah, perhatikan di papan tulis ini. Ya. Nah, di sini ada kata-kata yang tersetuk di sini. Kata-kata ada 8 kata di sini. Nah, sama halnya dengan yang ada di buku. Nah, di buku ini untuk kelas 1, perhatikan ya. Kelas 1 kita belajar membaca nyaring. Ya. Belajar membaca nyaring. Satu ya, kamu ya. Membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kita membaca dengan menggunakan suara. Iya, betul. Kita membaca menggunakan suara. Membaca dengan menggunakan suara dan nada gitu ya. Kita untuk kelas 1 kita harus diulang-ulang ini. Diulang-ulang kan? Iya, diulang-ulang baca nyaring ini. Nah, coba ikuti Bapak ya. Coba ikuti Bapak. Nah, yang pertama membaca nyaring ya. Nah, perlu diingat. Sehat. Nah, lanjut. Sakit. Otot. Siap. Nah, tulang. Olahraga. Gerakan. Terakhir, pemanasan. Nah, di sini kalau di buku Anda, di sini juga Bapak sudah sediakan di sini. Sehat. Sakit. Ya. Otot. Siap. Nah, tulang. Olahraga. Gerakan. Pemanasan. Nah, itu kita harus belajar membaca nyaring ya anak-anak ya. Anak-anak tolong dilatih belajar membaca nyaring ini, membaca dengan suara yang bagus. Dibaca dengan berulang-ulang ya. Jangan ribut membacanya. Membaca nyaring tidak boleh ribut. Boleh menggunakan suara tapi tidak boleh ribut. Dan jangan mengganggu teman-teman yang lainnya ya. Yuk fokus membaca nyaring. Untuk di kelas 2. Nah, kelas 2 kita temanya bermain di lingkunganku. Nah, di sini ada gambar ya. Gambar ini gambar anak-anak sedang bermain sepak bola. Nah, seperti anak-anak mungkin bermain sepak bola di rumahnya, pernah bermain di lapangan di halaman sekolah. Nah, itu semuanya ada peraturannya. Nah, kita akan membahas untuk pertemuan kali ini kita bermain di lingkunganku, yaitu untuk membahas tentang peraturan. Nah, coba anak-anak sebelum membuka sebelum membuka buku, mungkin Bapak sebelum membuka buku, Bapak akan membagi kelompok. Nah, Bapak bagi kelompok sendiri ya. Nah, itu yang di belakang agak mundur, kemudian agak mundur sedikit, ya digeser. Sudah dibagi kelompok, digeser ya. Dan anak-anak harus ada sekatnya ya. Nah, udah cukup ya kelompoknya ya. Ya. Untuk kelompok
tolong perhatikan di buku. Nah, buku kelas 2 sudah ya, sudah dibuka semua ya. Nah, di buku ini di halaman 15 ya. Di halaman 15. Coba anak-anak perhatikan. Nah, di sini di halaman 15. Sudah? Ya. Di halaman 15 ada percakapan oleh Benny, Tiur, dan Ibu. Nah, di halaman 15. Kemudian buka di halaman 16. Nah, sudah ya. Nah, di halaman 16 ini adalah kelanjutan dari halaman 15 tadi, percakapan Benny, Tiur, dan Ibu. Nah, tolong untuk masing-masing kelompok perhatikan percakapan yang mereka lakukan di sini. Nah, sudah ya, perhatikan dan pahami apa yang mereka lakukan pada percakapan di buku ini. Nah, jangan ribut, ayo. Siapa itu yang ribut? Jangan ribut, perhatikan Bapak di depannya. Nah, sudah ya. Kelompoknya sudah terbentuk. Sekarang perhatikan dan cermati apa yang di dalam buku ini di halaman 15 dan di halaman 16. Percakapan dari Benny, Tiur, dan Ibu ya, kedua ya. Nah, jangan ribut. Untuk kelas 1, nah kelas 1 bagaimana? Sudah paham semuanya membaca nyaring? Sudah. Nah, coba kita ulangi 1 kali lagi. Ya, perhatikan ya. Perhatikan. Nah, membaca nyaring. Membaca dengan mengeluarkan suara yang bagus, mengeluarkan nada dari diri kita. Ya. Nih. Sehat, sakit, otot, siap, tulang, olahraga, gerakan, pemanasan. Ya, ayo siapa yang sudah bisa membaca nyaring? Nah, siapa yang sudah bisa membaca nyaring? Untuk yang sudah bisa membaca nyaring, bisa dicoba di bangkunya, kemudian berdiri ya, berdiri sambil membacakan. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Nah, kemudian kalau yang belum bisa harus segera belajar kembali dan lakukan dengan berulang-ulang. Untuk membaca nyaring ini, apakah siswa, anak-anak sudah memahaminya? Untuk kelas 1, apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ayo anak-anak, tentang membaca nyaring. Ya, bagaimana kelas 1 ya? Apa sudah selesai membacanya? Tidak ada pertanyaan. Kemudian lakukanlah berulang-ulang kembali bacaan tersebut. Kemudian nanti akan Bapak tes 1 per 1. Nah, untuk kelas 2, nah ini kelas 2. Jika sudah memahami tentang apa percakapan di dalam sini, nah ini ya,
di halaman 15 dan 16. Coba perhatikan teks-teks yang ada di dalam sini. Coba perhatikan kembali ya. Di sini harus kelas 2 harus dicermati dengan seksama percakapan yang ada di buku kelas 15, di buku halaman 15 dan halaman 16. Nah, tolong semuanya bekerja sesuai kelompoknya, jangan ada yang ribut. Dipahami semuanya, nanti akan Bapak akan memberikan tugas kepada kelompok selanjutnya ya. Setelah selesai mengamati di halaman 15 dan 16, Bapak akan memberikan tugas selanjutnya. Di kelas 1 sudah selesai semuanya ya membaca nyarinya. Nah, untuk membaca nyari ini akan Bapak tes satu-satu ya. Coba kamu ya, terus ya, sudah cukup ya. Nah, untuk selanjutnya setelah kita belajar membaca nyaring, kemudian buka halaman 16. Sudah? Ya, kelas 1 buka halaman 16. Sudah? Di halaman 16 ya. Nah, untuk di halaman 16 coba anak-anak perhatikan di sini ada kata-kata di sebelah gambar. Ini gambar, ini ada kata-kata. Nah, sekarang anak-anak kelas 1 perhatikan kata-kata yang ada di samping gambar. Perhatikan dengan baik apa maksud dari kata-kata yang di samping gambar ini ya. Perhatikan ya, jangan ada ribut tadi. Siapa itu yang ribut? Nah, nggak boleh ya, nggak boleh ribut. Harus perhatikan kata-kata yang di samping gambar. Nah, nanti setelah diperhatikan kata-kata yang di samping gambar ini, nanti tugas selanjutnya akan Bapak berikan. Nah, akan Bapak berikan ya. Tolong dicermati kata-kata yang ada di halaman 16. Iya, halaman 16. Nah, kemudian kalau sudah ada kata-kata ini sudah anak-anak pahami, nih Bapak akan memberikan. Nah, ini ada soal yang sama dengan yang ada di buku. Nah, yang ada di buku ini ya. Nah, di sini pasangkan kata-kata di bawah ini dengan gambar yang tepat. Ya, dengan gambar yang tepat nih ya. Bapak bagikan soalnya ini gambar-gambarnya sama kata-katanya nih. Ya. Nah, sudah dipegang semua ya anak-anak ya. Soalnya sudah dipegang ya kertasnya ya. Nah, tolong diperhatikan nanti di halaman 16 tadi yang Bapak kasih kertas tadi. Tolong perhatikan ya. Di sini dijelaskan pasangkan kata-kata di bawah ini dengan gambar yang tepat. Nah, sudah paham? Nah, Bapak ulangi lagi ya. Pasangkan kata-kata di bawah ini dengan gambar yang tepat. Nah, jadi begini anak-anak. Di sini ada kata-kata, ada 1, 2, 3, 4. Nah bisa dilihat di
kertas yang tadi Bapak bagikan ya. Nah, di situ ada kata-kata di sampingnya dan ada gambar. Nah, kata yang pertama pemanasan. Nah, dua, otot sakit. Ketiga, otot menggerakkan tulang. Keempat, tubuh sehat dan kuat. Nah, anak-anak, petunjuk yang di sini, anak-anak diminta untuk memberikan garis. Di situ di samping kata-kata dan di samping gambar ada titik-titik hitam ya. Titik-titik hitam di sini, ya sudah jelas ya. Ya, titik-titik hitam di sini. Ini yang kata pertama, jika pemanasan maka menunjukkan ke gambar yang mana? Gambar 1, 2, 3, atau 4. Jadi bisa dikeluarkan penanya, pensil, menggunakan pensilnya, kemudian ditarik di sini. Maksudnya ditarik yaitu bisa dari sini pemanasan ini, kemudian taruh pensil di sini. Jika jawabannya adalah yang paling bawah, maka tarik pensil di sini, di sini, kemudian tarik ke bawah sini. Nah, gitu. Dari atas tarik ke bawah sini, dari atas tarik ke bawah. Nah, begitu juga selanjutnya. Jika yang kata yang kedua jawabannya di gambar yang pertama, tarik ke nomor pertama. Nah, begitu juga di nomor yang ketiga, tarik, misalnya jawabannya ketiga, nomor 3 juga. Nah, jawabannya tarik ke sini. Nah, sisanya berarti yang nomor 4 ya. Nomor 4 akan ditarik ke yang gambar nomor 2. Nah, itu contohnya ya. Jadi pakai pensil, diamati dengan seksama. Dicermati ini kata ini apa yang maksudnya ya? Apa ya di gambar mana ya kata ini ya? Nah, itu untuk yang kelas 1 ya. Coba yuk dikerjakan ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh melihat ke temannya ya. Nah, dipahami kata-katanya. Ya. Untuk yang kelas 2, yuk siapa itu yang nanya-nanya? Ya, jangan menyebut temannya, yang mengganggu kelompok lain. Nah, untuk kelas 2 sudah dicermati percakapan di halaman 15 dan halaman 16. Sudah dicermati ya percakapannya, dari percakapan Beni, percakapan Tiur, dan percakapan Ibu. Nah, di sini di halaman 17 lihat kelompoknya. Di halaman 17 di sini ya, buka semua ya. Nah, sudah. Nah, di halaman 17 ini di atas sendiri ya. Di atas sendiri nanti dulu ya, Bapak ambil ini slide atas. Nah, di halaman 17, anak-anak lihat di sini ya. Nah, diskusikan pertanyaan berikut dengan teman sebangku. Atau Bapak sudah membagi dengan kelompok-kelompok yang tadi. Maka kelompok yang tadi mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 17 ya. Di halaman 17 yang tadi ya, itu benar, halaman 17. Nah, nomor 1 di pertanyaannya, apa yang disampaikan Ibu kepada Beni dan Tiur? Nah, apa yang disampaikan Ibu kepada Beni dan Tiur? Nah, ini tadi percakapan di halaman 15 dan halaman 16. Jadi, untuk menjawab pertanyaan semua ini, setiap kelompok harus memahami apa yang dibicarakan oleh Beni, Tiur, dan Ibu. Ya,
selanjutnya, apa tanggapan Beni ketika diingatkan ibu? Nah, yuk nih, apa tanggapan Beni ketika diingatkan ibu? Nah, ya, dua, lalu jangan ibu lagi ya. Nomor 3, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Nah, ini nomor 3 ya. Mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Nah, nomor 4, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Nah, itu nomor 4, bisa dibaca di buku di halaman 17. Apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Nah, nomor 5, diskusikanlah apa saja aturan dalam bermain. Nah, di situ dijelaskan teman-teman kelompok kalian harus berdiskusi. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 5, kalian teman-teman di kelompok kalian di kelas 2 ini harus memahami percakapan di halaman 15 dan halaman 16 untuk menjawab pertanyaan di halaman 17 ini ya. Ya, jawab dengan baik dan benar. Tidak boleh ribut ya. Tidak boleh ribut. Nah, itu jika nanti pertanyaan semua sudah dijawab, maka akan dikoreksi bersama-sama. Ya, akan dikoreksi bersama-sama. Satu kelompok mengoreksi kelompok lainnya, begitu juga sebaliknya. Tapi ingat, mengerjakan harus sesuai dengan percakapan yang ada di halaman 15 dan 16. Ya, Bapak ulangi lagi. Jadi pertanyaan ini jawabannya tidak boleh ngawur, tidak boleh ngasal, harus sesuai dengan percakapan ya gitu. Nah, dikerjakan dengan baik ya anak-anak untuk kelas 2. Ya, untuk kelas 1 bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah selesai? Ya, jika sudah selesai, oh ya, ada yang belum selesai ya, tunggu sebentar ya teman-teman ada teman kalian, teman-teman dari kelas 1 yang belum selesai ya, silakan tunggu sebentar. Kalau sudah selesai, selanjutnya akan kita bahas di sini. Nah, sudah selesai semua ya. Nah, kalau sudah selesai, nah angkat kertasnya tadi ya begini ya, benar. Nah, selesai, sudah kelihatan itu garisnya. Nah, sudah selesai. Kemudian kolom nomor 1 ya. Nah, langsung kita koreksi di sini ya. Koreksi di sini. Nomor 1. Nomor 1 siapa yang ingin mencoba, silakan. Ya. Nomor 1 siapa? Nah, nomor 1 siapa yang bisa maju? Nah, silakan yang mau maju. Nomor 1. Ya, siapa? Ayo, siapa yang mau maju? Ya. Untuk nomor 1 ya langsung. Ya, kalau tidak maju boleh di bangku saja sambil berdiri. Ya, sambil berdiri membacakan urutan atau kata yang sesuai dengan gambar yang di samping. Ya, ini ya, Bapak akan bacakan ya.
Ya, terima kasih tadi yang sudah membaca dari nomor 1 sampai dengan yang keempat kata-kata ini. Terima kasih. Kemudian Bapak akan membacakan kembali ya, kelas 1 ya. Bapak akan membacakan kembali jawabannya ya. Yang nomor 1 ini Bapak sudah selesai. Ini nomor 1, pemanasan. Nah, pemanasan ini pada gambar di samping ditunjukkan kepada yang nomor 2. Nah, ini. Nah, itu nomor 2 itu yang di atas tadi yang Bapak kasih tadi ya, ini. Nah, ini pemanasan ini dilakukan biasanya sebelum kita berolahraga. Supaya apa? Ada yang tahu? Nah, pemanasan dilakukan supaya kita tidak mengalami sakit kalau berolahraga. Misalkan kita akan berolahraga melakukan kegiatan sepak bola. Nah, kita harus berolahraga dulu, olahraga kecil, senam kecil. Nah, supaya otot-otot itu meregang, supaya tidak kram. Nah, itu ya. Kemudian otot sakit. Nah, nomor 2 ini ke gambar yang keempat. Nah, otot sakit ya. Nah, otot sakit ini biasanya juga ketika berolahraga anak-anak tidak melakukan pemanasan. Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi ya. Iya benar ya, dengan anak-anak otot sakit, pemanasan sakit. Nah, kemudian nomor 3, otot menggerakkan tulang. Nah, ini nih nomor 3 ini. Nah, coba dilihat dulu itu ya. Nomor 3 ini dia di gambar nomor 1. Nah, nomor 1 ya. Nih contoh ini, otot tulang-tulang kita semua yang ada di diri kita digerakkan oleh otot. Nah, otot itu berada di dalam tubuh kita. Itu yang menggerakkan tangan kita, jari-jari kita ya, tangan kita, kaki. Itu yang menggerakkan. Nah, kemudian tubuh sehat dan kuat. Nah, tubuh sehat dan kuat ini di gambar nomor 3. Sehat dan kuat. Nah, ketika kita rajin berolahraga, kita akan menjadi sehat, kuat. Nah, sehat dan kuat akan bermanfaat dalam bersekolah. Kita akan menjadi semangat, tidak mudah ngantuk, akan mudah dalam melakukan pelajaran di kelas gitu ya, anak-anak. Nah, ini yang jawaban yang tepat. Nah, itu jawaban yang tepat di sini ya. Nah, bisa dilihat ya anak-anak ya, bisa dilihat. Nah, ya bisa dilihat di jawaban yang tepat. Ya, bisa dilihat ya anak-anak. Nah, kemudian untuk kelas 2. Nah, kelas 2 sudah selesai. Sudah selesai kelompoknya. Ya, sudah selesai. Ya, nah kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang ada di buku ini. Nah, yang ada di buku ini nanti teman-teman kelompok lain bisa menanggapinya. Nah, ya untuk kelompok lain juga dan ibu. Nah, kemudian kalau sudah selesai semuanya, untuk menanggapi dari berbagai kelompok sudah selesai semua. Nah, kemudian akan Bapak bahas di sini ya. Tolong perhatikan ya anak-anak ya. Tolong perhatikan. Nah,
Untuk pertanyaan pertama, apa yang disampaikan ibu kepada Beni dan Tiur? Ayo, apa? Apa yang disampaikan oleh ibu kepada Beni dan Tiur? Nah, di dalam percakapan tadi yang disampaikan yaitu ibu mengingatkan Beni dan Tiur untuk berhenti bermain karena waktu sudah sore dan waktunya untuk mandi. Nah, itu yang disampaikan ibu kepada Beni dan Tiur. Jadi aturan dalam bermain itu sangat penting. Anak-anak, kalau sudah sore berhenti bermain dan lekas mandi ya anak-anak ya. Nah, itu aturan dalam bermain. Aturan dalam bermain. Ya. Pertanyaan kedua, nih. Apa tanggapan Beni ketika diingatkan ibu? Anda yang bisa menjawab. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 nih, apa tanggapan Beni ketika diingatkan ibu? Nah, kembali ke percakapan tadi. Nah, tanggapan Beni ketika diingatkan ibu yaitu Beni keberatan. Nah, Beni keberatan karena masih ingin berlatih memainkan sempainya. Jadi Beni merasa keberatan karena masih ingin selalu bermain terus, tidak memikirkan waktu bahwa waktu sudah sore, waktunya sudah mandi, waktu mandi sore. Nah, itu yang Beni utarakan kepada ibu. Jadi Beni merasa keberatan karena masih ingin terus bermain padahal waktu sudah sore. Nah, itu ya. Nah, kemudian nomor 3. Nomor 3 nih. Mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Nah, Mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Ayo, mengapa? Ayo, tanya tangannya, ayo. Siapa yang bisa? Mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Nah, ini kalau kita lupa waktu dalam bermain akan menyebabkan hidup kita tidak teratur. Kalau hidup kita tidak teratur, akhirnya kita akan hidup berantakan. Contohnya tadi si Beni sudah waktunya mandi, sudah waktunya istirahat sore, sudah waktu sore masih tetap ingin bermain. Nah, itu tidak boleh. Contoh lain, ketika anak-anak di kelas 2 nih, masuk sekolah jam 7.15 atau jam 7.30. Nah, kita harus berada di sekolah sebelum jam 7.30. Nah, itu kita harus menaati peraturan yang berlaku, peraturan di sekolah, peraturan yang ada di bermain bersama teman di keluarga. Nah, kemudian yang soal nomor 4, apa akibatnya kalau lupa dalam bermain? Apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Nah, ayo, siapa yang mau jawab? Ini siapa yang suka bermain? Nah, siapa yang suka lupa waktu dalam bermain? Ya, siapa? Nah, kenapa kita apa akibatnya? Akibatnya kalau kita lupa waktu dalam bermain,
kita selalu bermain terus, waktunya belajar bermain, waktunya kita beribadah bermain, tidak ada satu waktu pun kita tidak bermain, setiap hari bermain terus. Nah, apa akibatnya? Akibatnya hidup menjadi tidak teratur seperti hal yang tadi. Ya, kita bermain terus, kita waktu di sekolah kita bermain, waktunya kita belajar kita bermain, waktunya kita masih beribadah kita bermain, waktunya kita mandi kita tetap bermain, waktunya kita sore-sore sudah masuk ke rumah kita tetap bermain. Itu tidak teratur, hidup kita tidak teratur dan tidak bagus. Jadi anak-anak harus dalam bermain, boleh bermain tapi harus ingat waktu. Ingat waktu. Nah, itu yang bagus ya, ingat waktu. Kemudian nomor 5, ini apa saja sih aturan dalam bermain? Aturan dalam bermain yang pertama tadi waktu bermain. Kemudian kalau bermain, contoh bermain sepak bola ya, kita ikuti aturan dari sepak bola ini. Nah, aturan dalam bermain voli, kita ikuti aturan bermain voli. Nah, aturan dalam berolahraga, contohnya kita berenang. Ikuti aturan berenangnya. Nah, untuk dalam bermain keseharian ya, kita sama teman-teman kalian ikuti aturan sama teman-teman kalian. Jangan saling mengejek, jangan saling mengejek yang berlebihan, jangan saling menimbulkan dendam, jangan berkelahi. Nah itu bermain tetap bermain tapi tidak mengakibatkan perpecahan ya, perpecahan kita sudah bermain bersama-sama tapi diejek sana sini, diejek ada yang teman-teman ngejek, lama-lama kita tidak berteman. Nah itu tidak boleh ya, tidak boleh, kita harus tetap berteman ya, paham ya. Nah itu untuk diskusi kelas 2. Nah jawaban itu sangat bagus, sangat baik. Untuk kelas 1, ini kelas 1. Nah kelas 1 jawaban sangat baik, jawaban sangat baik juga. Untuk itu kita harus memberi applause bersama-sama ya. Kalian sangat luar biasa ya. Masih semangat? Ya. Semangat ya, tepuk semangat ya. Kemudian untuk kelas 1 dan kelas 2, untuk kelas 1 masih dalam pembahasan kosakata. Nah, untuk pertemuan ke depan masih dalam pembahasan kosakata. Nah, jadi kosakata yang tadi yang ada di buku tadi, yang ada di buku ini, di rumah harus sering-sering dibaca, harus sering-sering latihan di rumah ya, latihan di rumah. Nah, kemudian untuk kelas 2 ingat tadi, nah waktu bermain. Nah di sini bermain di lingkunganku, di dalam teman-teman di rumah, misalkan di teman-teman hanya di sekolah, di rumah, kemudian di tempat sembara. Ketika kita bermain, kita harus ingat apa? Nah, ingat peraturan dan ingat waktu. Ingat peraturan dan ingat waktu bermain. Nah, begitu ya. Anak-anak kelas 2 dan kelas 1 cukup sangat menyenangkan pembelajaran hari ini, sangat bersemangat, tetap sehat semuanya. Mengingat waktu ya, sudah hampir selesai. Untuk itu
tolong dibereskan terlebih dahulu, terlebih dahulu buku-bukunya kedua ya, buku-bukunya untuk kelas 1 ya sudah kita bahas tadi, dibereskan buku-bukunya. Nah, untuk penutup kali ini Bapak ingin berikan ucapan tetap semangat belajar, pantang menyerah. Dimanapun waktu kita harus belajar, anak-anak harus belajar, jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan malas, karena ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Belajarlah dari teman, bisa belajar dari orang tua, belajar dari kakak-kakak kelas kita, belajar dari guru lain, belajar dari bapak guru lain, semuanya harus kita pelajari. Jangan bosan-bosan untuk belajar supaya kehidupan kita yang akan kita hadapi nanti akan menjadi lebih baik. Setiap anak-anak memiliki cita-citanya ya, cita-cita yang baik harus kita tanamkan dari sendiri di diri anak-anak sendiri nih ya. Cita-cita kita apa? Jadi kita harus pandai belajar lagi ya. Kita harus rajin belajar, semangat belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, ya udah ya, sekian dari Bapak, cukup sekian dari Bapak. Kemudian tadi siapa yang memimpin doa? Ya, Deyo. Nah, sekarang Bapak ingin yang memimpin doa si Aska. Ya, silakan. Silakan memimpin doa terlebih dahulu. Ya, udah ya, doanya ya. Pesan Bapak tetap semangat dalam belajar. Bapak akhiri. Assalamualaikum